Welcome to Novel Update. Dasar nggak berguna, Bianca sontak murka. Dia mendorong Toby, lalu membentak. Aku suruh jangan cabut, tapi kamu memaksa. Sekarang kamu hanya bisa memberiku hasil seperti ini. Ini bukan kesalahanku, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Toby menggeleng dan mulai melemparkan tanggung jawab. Oh, ini pasti kesalahan dokter itu. Dia yang sembarangan menancap jarum yang mencelakai Tuan Jericho. Bianca langsung menampar Toby. Kemudian dia memaki. Dasar rendahan, kamu sudah salah tapi masih menyalahkan orang lain. Biar kuperingatkan, kalau terjadi sesuatu pada kakekku, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Begitu ucapan ini dilontarkan, wajah Toby langsung tampak pucat pasi. Dengan kemampuan keluarga Konata, mudah saja bagi Bianca untuk melenyapkan mereka dari dunia ini. Apa yang terjadi? Tanya Luther yang memasuki bangsal. Begitu melihat wajah Jericho yang menghitam serta mulut dan hidungnya berdarah, Luther langsung mengernyit. Bukannya sudah kubilang jangan cabut jarumnya. Kenapa kalian gak mendengarkannya? Tanya Luther dengan kesal. Tuan Luther, tadi sebelum Bianca sempat menjelaskan, Toby sudah meraih kerah baju Luther dan menghardik. Rupanya kamu yang menancap jarum-jarum itu. Gara-gara kamu, kondisi Tuan Jericho menjadi makin kritis. Bagaimana kamu akan bertanggung jawab sekarang? Toby tentu tidak akan melepaskan kambing hitamnya ini. Sepertinya kamu yang mencabut jarum-jarumku. Tanya Luther sembari mengangkat alisnya. Kenapa memangnya? Sahut Toby. Enggak apa-apa, aku hanya penasaran bagaimana orang bodoh yang suka melempar tanggung jawab dan tidak tahu malu sepertimu ini bisa menjadi dokter. Timpal Luther. Kamu, Toby benar-benar murka. Diam, Bianca langsung mendorong Toby. Kemudian dia bergegas membawa Luther ke sisi ranjang pasien dan berkata, Tuan Luther, tolong selamatkan kakekku dulu, kondisinya kritis. Nona Bianca, bocah ini hanya penipu. Mana mungkin dia punya kemampuan. Jangan sampai kamu tertipu, seru Toby dengan geram. Kalau dia nggak bisa, kamu saja yang turun tangan, ucap Bianca sembari melirik dengan sinis. Aku, Toby seketika kehabisan kata-kata. Kalau punya cara untuk menyelamatkan Jericho, dia pasti sudah bertindak sejak tadi. Mana mungkin menunggu sampai sekarang. Ketika Luther hendak mengambil tindakan, Toby tiba-tiba mengancam. Bocah, aku akan memperingatkanmu dulu. Status Tuan Jericho sangat mulia. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, kamu pasti akan mati. Kalau begitu, aku nggak akan mengobatinya lagi. Kamu saja yang atasi kekecewaan ini, ujar Luther yang langsung berbalik pergi. Dia malas berbasa-basi dengan orang ini. Brengsek, siapa suruh kamu berbicara? Bianca benar-benar gusar dibuatnya. Dia langsung menampar Toby dengan kuat. Toby sampai terhuyung-huyung dan hampir terjatuh di lantai. Ketika menatap wajah Toby yang berengkak, Luther hanya memasang ekspresi datar. Nyatanya dia merasa sangat senang. Tuan Luther, tolong selamatkan kakekku. Keluarga Konata akan sangat berterima kasih padamu. Mohon Bianca sambil mengubah ekspresinya lagi. Ini agak repot. Sekarang sumber racunnya terstimulasi sehingga menjadi makin ganas. Pengobatan nggak bisa hanya melewati akun proktur lagi karena hasilnya akan kurang signifikan. Aku masih butuh beberapa barang untuk menuntun racunnya keluar. Jelas Luther. Tuan Luther, katakan saja, aku akan mencarikannya untukmu, sahut Bianca. Aku butuh 3 ekor ulat, 3 ekor laba-laba, dan 3 ekor kecoa. Kemudian tumis sampai keluar aromanya dan segel di dalam toples, pesan Luther. Untuk apa barang-barang ini? Menjijikan sekali, kata Belinda yang merasa geli mendengarnya. Jangan bicara omong kosong, cepat lakukan, perintah Bianca sembari melototi adiknya. Lantaran tidak berdaya, Belinda hanya bisa membawa para pengawal dan mulai mencari di sekitar. Tidak sampai setengah jam, sebuah toples yang berisikan serangga tumis dibawa ke dalam bangsal. Nona Bianca, setelah aku menancapkan jarum nanti, buka toplesnya dan letakkan di antara mulut dan hidung kakekmu, pesan Luther. Oke, Bianca mengangguk. Aku akan mulai. Luther mengeluarkan jarum perak, lalu menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia mengarahkan energi internal dalam pusat energinya saat menancapkan jarum di perut bagian bawah Jericho. Seiring dengan jentikan jari Luther, jarum mulai berputar dengan liar. Aliran udara berwarna perak yang tak kasat mata memasuki tubuh Jericho dengan cepat. Luther tidak merasa ragu sedikit pun. Dia lanjut menancapkan jarum. Tidak berselang lama, dia mendaratkan 3 jarum secara berturut-turut lagi. Sangat gesit dan akurat. Teknik jarumnya ini dimulai dari perut bagian bawah, lalu perlahan-lahan naik ke tubuh bagian atas. Setiap kali Luther menancapkan jarumnya, tubuh Jericho akan berkedut.
seolah-olah ada sesuatu di dalamnya. Sok misterius. Ini bukan menusuk titik akupunktur dengan jarum perak. Trik murahan ini nggak ada apa-apanya, ejek Tobi seraya mencubit. Benar, apa hebatnya pengobatan tradisional? Pengobatan barat jelas-jelas lebih hebat. Aku ingin lihat bagaimana dia mempermalukan diri sendiri nanti. Beberapa dokter terkenal dalam bangsal mulai bergosip. Mereka yang pelajari pengobatan barat sangat meremehkan pengobatan tradisional. Ketika Luther menancapkan jarum terakhirnya, dia sudah bercucuran keringat. Teknik jarum yang digunakannya barusan bukanlah teknik jarum biasa. Itu adalah teknik jarum gaib yang sudah lama hilang. Teknik jarum gaib mampu menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Hanya saja teknik ini membutuhkan energi internal sebagai fondasinya. Selain itu, energi internal yang perlu dihabiskan sangat banyak. Luther tidak akan menggunakannya jika bukan dalam situasi mendesak. Nona Bianca, buka toplesnya, perintah Luther. Bianca tidak bertele-tele. Dia bergegas membuka toples berisi serangga tersebut. Dalam sekejap, sebuah bau yang aneh memenuhi seluruh bangsal. Sebagian besar aroma ini tentu dihirup oleh Jericho. Benar-benar sok misterius. Tobi mendengkus dingin lalu berkata, kamu kira orang yang sudah mati bisa hidup kembali dengan cara ini? Kalau kamu nggak sanggup, belum tentu orang lain juga begitu, sahut Luther dengan tidak acuh. Kalau kamu memang hebat, aku akan makan serangga itu hari ini, teriak Tobi. Begitu dia selesai berbicara, Jericho yang sedari tadi tidak sadarkan diri tiba-tiba membuka mulutnya. Kemudian seekor serangga hitam yang memiliki puluhan kaki berangkat keluar karena tertarik oleh aroma tersebut. Setelah mondar-mandir beberapa detik, serangga itu masuk ke toples dan mulai menggerogoti serangga di dalamnya. Lipan? Itu lipan? Astaga, kenapa ada lipan di tubuh Tuan Jericho? Menjijikan sekali. Begitu melihat dengan seksama, ekspresi sekelompok orang itu sontak berubah drastis, terutama Belinda yang langsung muntah di tempat. Pemandangan ini sungguh mengerikan. Siapa sangka seekor lipan akan keluar dari mulut manusia. Terdengar suara batu seseorang. Jericho yang tidak sadarkan diri sejak tadi akhirnya membuka matanya. Thanks for watching.